Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jingga Monika Putria dengan NIM 22510078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan Pancasila dalam era globalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling sehubungnya dalam sebuah aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, maupun lingkungan. Lalu yang kedua adalah ciri-ciri dari globalisasi. Yang pertama adalah batas antar negara semakin menipis, dan yang kedua adalah informasi mudah menyebar, dan yang terakhir adalah kebijakan perdagangan semakin meluas. Lalu selanjutnya adalah pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi negara yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan dan munculnya peluang dan tantangan dalam perannya. Lalu, selanjutnya adalah peluang Pancasila dalam era globalisasi. Peluang penerapan Pancasila merupakan kesempatan dan usaha mencapai persatuan dan kesatuan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya adalah tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama adalah munculnya paham atau pemikiran baru yang bertentangan dengan nilai-nilai dan ideologi Pancasila. Yang kedua adalah masuknya budaya asing yang mengikis budaya asli Indonesia. Yang ketiga adalah masuknya kebiasaan dan informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam Pancasila di era globalisasi, pasti ada pengaruh negatif dan positifnya tentang globalisasi. Yang pertama adalah negatifnya, yaitu globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua adalah dari globalisasi aspek ekonomi. Hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri karena banyaknya produk dalam negeri membanjiri di Indonesia. Yang ketiga adalah masyarakat kita, khususnya anak muda, banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia karena gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing atau budaya barat. Lalu yang keempat adalah mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang tajam antara kaya dan miskin. Dan yang terakhir adalah munculnya sikap individualisme yang menimbulkan ketidakpedulian antara perilaku sesama warga. Lalu ada juga pengaruh positifnya. Yang pertama adalah dilihat dari globalisasi politik. Pemerintah dijalankan secara terbuka. Lalu yang kedua dilihat dari aspek globalisasi ekonomi. Yang terbukanya pasar internasional meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara. Dan yang terakhir adalah dari globalisasi sosial budaya. Dapat meniru pola berpikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi dan disiplin. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.